jangan salahkan saya. Batu. Karena kita kan dari Mana lagi Ucamari juga lagi nih. Karena kita kan dari Kalimantan, dapat penginjilannya dari Eropa begitu. Nggak apa-apa. Makanya ini kan belajar banyak lagi gitu. Betul. Nggak apa-apa. Kan Kak Tri ini kan guru gitu ya. Bagus sebenarnya. Jadi kalau bisa sebelum jadi ustazah belajar dulu. Enggak, lebih sering aja baca-baca Alkitab deh, lebih ke Oh, sering bukan kan baca ayat itu kursi ya. bukan di ayat meja. Kan biasanya kalau setahu saya yang ngajar di sekolah minggu itu dia kan ada buku panduan kan? Ada. Nah, ada buku panduan, ya itu sebelum kita pengajaran sama anak-anak sekolah minggu kan kita harus memahami dulu apa yang kita ajarkan. Jadi kalau ada anak-anak ini kan kadang pertanyaannya di luar yang kita pikirin gitu loh, ya kan? Sampai ada yang Spontan. nanya tuh kenapa Tuhan Yesus rambutnya panjang. Nah itu kamu Belum harus. ada barbershop Kak. Makanya Loh, iya, waktu itu belum ada barbershop ya kan? Belum ada pangkas asgar. Jadi nggak bisa model mohawk, nggak bisa. Terus ya itu jadi cari istilahnya yang seperti si ibu Bunda Sayang ini bilang kan ada Pastor Daniel Romo itu. Nah, itu buka di situ, pengajarannya dari situ. Jadi, kamu bisa menyampaikan lagi pengajaran itu, perpanjangan tangan dari pengajaran itu kepada anak-anak, gitu loh. itu Ya, katanya anak-anak foto kan Tuhan spontan. Yesus itu katanya itu hanya ini ya, ilustrasi ya, tidak pernah ada foto Tuhan Yesus itu kan ya. Oh. Oke, kamu tahu yang melukis ikon sang pantokrator itu adalah Rasul Lukas. Yang ngadi-ngadi kok, jambak-jambak yang bilang ilustrasi. Oh, itu jambak dia 2,5 hari. Ya. Bukan ilustrasi, lukisan. Ini kakak, aku kasih tahu ya, ini dari tradisi timur ya. Ya, ini adalah salib ortodok. Ini ada gambar Tuhan Yesus. Ini adalah the mandalion. Ini Yesus Kristus sendiri yang melukis wajahnya dalam sebuah handuk kepada raja di Odessa. Jadi kalau dikatakan ini hanya ilustrasi, tidak. Karena Kristus sendiri menggambarkan wajahnya. Dan Rasul Lukas juga yang menyaksikan Tuhan Yesus Kristus itu, dia juga menggambarkan Kristus itu seperti ikon ini. Nah, ini adalah ikon tertua. Ya, ini. Anda bisa lihat di Turki, gereja Konstantinopel yang sekarang kita sebut Hagia Sophia, itu dibangun di akhir abad keempat oleh Kaisar Konstantin, dan ikon ini ada di semua gereja. Sampai detik ini. Jadi kalau dikatakan ilustrasi ya, salah. Ikonografi atau ikon. Ikon ya, bukan ikon ya. Ikon itu nama ini ya, penyanyi ya. Wah. Nah, itu ikonografi atau ikon itu adalah teologi dalam warna. Jadi ini adalah ajaran tentang Tuhan dalam warna. Ini memiliki banyak makna dibandingkan patung. Karena patung itu kita tidak bisa menjelaskan. Tetapi ini contoh ya. Untung pakai kerudung ya. Nah ini, nih, Kristus ini wajahnya asimetris. Sebelah sini menunjukkan kasihnya, dia seperti matanya itu dia seperti yang sayu gitu. Dan di sini melotot. Ini menunjukkan kasih dan keadilannya. Dan ini holo ini melambangkan dia adalah yang telah dimuliakan. Nah, semua para kudus ini juga memiliki holo ini, tetapi tidak ada yang salib ini.
Karena hanya Kristus yang disalib sebagai pemenang. Nah, dia digambarkan atau dilukiskan ya, ini dengan baju atau jubah yang berwarna biru dan di dalamnya warna merah. Ini kuning. Merah melambangkan kemanusiaannya, biru melambangkan keilahiannya. Inilah teologi dalam warna itu. Kolose 2 ayat 9. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Ya, dan list ini, warna kuning ini, tunik kuning ini menunjukkan dia adalah seorang bangsawan. Gelar bangsawan itu dengan warna-warna emas atau kuning. Karena dia adalah tunas Daud. Dan di sini menyatakan Tritunggal dan Duinaturnya. Seperti ini. Dia memberkati kita dalam kemanusiaannya yang tidak pernah lepas melalui keilahiannya. Nah, ini adalah kitab kehidupan. Semua nama-nama kita yang tercatat di sini, ini akan dibangkitkan dan diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan Kristus. Atau berteosis. Jadi kalau dikatakan ini cuman, apa tadi kamu bilang? Ilustrasi, namanya salah. Ikon atau ikonografi itu adalah teologi dalam warna. imajinasi. Nah, jadi kita tidak bisa bilang, bisa jadi ya image, gambar gitu ya, tapi ini bukan imajinasi, tetapi ini benar-benar karena dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Melalui kemanusiaannya yang digambarkan ini kita tahu keilahiannya. Kolose 1 ayat 15. Ya, jadi Kristus itu benar-benar dengan jelas dilukiskan. Coba buka dulu batu Galatia 3 ayat 1. Bacakan dulu. Kak, yang kakak pegang itu memang mirip wajah Yesus atau digambarkan karena apa? Betul. Tadi? Makanya saya Galatia bilang berapa? Galatia 3 ayat 1. Sabar. Boleh Pak Tommy nanti diulang. Galatia 3 Ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Nah, makanya kenapa ada ikon, kenapa ada lukisan? Karena ayat itu, makanya Rasul Lukas melukis Kristus ini. Makanya ada tradisi melukis itu dari Lukas. Gitu ya. Jadi kalau dibilang, nah ini gimana Kak? Yang Tuh, paling ada akurat. yang bilang Sebentar. Yang paling akurat adalah ikon ini. Jadi jangan kalian tonton ya film-film bule itu ya. Tuhan Yesus itu dari timur, bukan dari Eropa. Ya. Jadi Kak, ini benar Kak ya? baru aja Keakurasiannya. kemarin nonton The Last Supper. Oke. Saya nggak peduli dengan film-film itu ya. Kakak, kalau nanti kakak cek di Google, The Mandalion, itulah wajah asli Kristus. Itu adalah lukisan yang dilukis tanpa campur tangan manusia. Karena Kristus itu sendiri yang menggambarkan wajahnya pada sebuah towel atau handuk. Diberikan kepada raja di Odessa. Ini, nih. Gimana aku bilang ya? Dapurku berantakan sekali. Ceritanya di mana Kak? Raja Odessa itu siapa Kak? Nah, nantilah panjang kali. Harus Nah, kau tahu tengok juga. aja, nanti kau cari aja ikonnya, seperti itulah keakurasian wajah Kristus. Ya, tetapi lebih daripada itu, tujuannya adalah teologi dalam warna. Makanya penjelasan Alkitab itu ada di dalam ikon ini. Dulu orang Kristen itu menjelaskan Alkitab itu, karena dulu kan belum ada kanon seperti yang kita ini ya. Ini baru ada di abad keempat ya sayangku. Ini baru dikanon oleh para rasul itu abad keempat. Kitab perjanjian baru itu nggak pernah ada. Sampai Kristus sampai gereja itu mengkristalisasikan ajaran rasul itu dalam bentuk tulisan. Ya, para rasul itu mengkristalisasikan ajarannya dalam bentuk surat dan tulisan-tulisan. Jadi kalau sebentar ya. Jadi kalau dikatakan yang mana Kak yang benar, ini adalah ikon tertua kita. Ini. Seperti itulah wajah Kristus. Jadi kalau ada yang di film-film itu, kalian jangan terobsesi ya. Tuhan Yesus itu nggak pernah biji matanya biru kayak pemain film itu. Ya. Seperti inilah dia ya dengan jubahnya. Gitu.
Ini bentar ya, Pak. Siapa tadi? Pak Tommy tadi mau penjelasan sekali lagi. Ini Pak nih. Nih ya. Ini semua dasarnya ayat Alkitab. Ya. Biru keilahian, merah kemanusiaan. Sebab manusia itu terdiri dari darah. Ya. Ini makanya Kristus itu dikatakan satu pribadi dengan dua kodrat. Kodrat manusia dan kodrat Allah. Dia adalah bangsawan. Wajahnya menggambarkan kasih dan keadilannya. Melalui penyaliban, kasihnya dinyatakannya, keadilannya juga dinyatakannya. Keadilan itu dinyatakan setiap dosa itu harus dengan maut, ya, dibayar dengan maut. Dan dengan kasihnya, yang berdosa itu diselamatkan melalui pengorbanan dia. Makanya dibuat seperti ini. Dalam kasih dan keadilannya itu dinyatakan sekaligus dalam penyaliban. Itu. Ini kitab kehidupan ya, bukan Injil Yesus ya. Itu nggak pernah bawa Injil. Ya, ini orang-orang yang kebanyakan main ke gereja ortodoks jadinya dikira Isa bawa kitab. Ya. Terus ada juga ini. Dikatakan, mana ya ikon Bunda Maria? Oh, Isa dari bayi udah bawa Injil, udah ngobrol sama bundanya. Nggak ada. Ya. Ngejelasin. Kenapa Kristus yang masih kecil ini ya, dia dalam buayan udah dikasih kitab ya. Ini makanya jangan, kalau nggak tahu apa-apa tuh tanya imamnya, jadi nggak salah paham ya. Kenapa Kristus kecil ini, dia kecil tapi mukanya digambarkan tua, karena dia ada sebelum segala abad. Nah ini. Dan kenapa dia membawa gulungan seperti ini? Ini artinya dia mengajar. Dia dari kecil sudah mengajar, sudah memberikan pengajaran. Dan Kristus ini lihat nih, Sang Theotokos Bunda Maria ini, kenapa kerudungnya ini dan bajunya ini dibalut dengan warna merah? Sebab dia adalah manusia. Dan dalamnya ini warna biru, sebab dia mengandung dari firman Allah yang hakikatnya adalah Allah. Nah, dia juga diberikan kemuliaan dengan holo tapi tidak ada salibnya. Tapi dia dimuliakan seperti ini. Nah, ini ada tanda bintang di sini. Dia perawan sebelum menikah, perawan setelah menikah, dan perawan setelah melahirkan. Dia perawan selama-lamanya. Ini ya. Jadi, nah ini Kristus tetap digambarkan dengan ini karena dia adalah raja. Makanya orang-orang Majus, ya, itu adalah para raja, Baltasar, Melchior, dan Gaspar. Itu raja yang sujud menyembah dia. Sebab di dalam Mazmur juga dinubuatkan kiranya seluruh raja sujud kepadanya. Sebab dia adalah raja. Nah, ini ikon ini. Jadi dari sini kita bisa tahu, melalui Galatia ayat 1, kita bisa tahu bahwa Kristus itu telah dilukiskan secara nyata di depan mata bangsa Israel. Galatia yang bodoh tadi ya dikatakannya. Nah, seperti itu. Jadi inilah sebenarnya teologi itu sejak mula-mula. Karena mereka, para rasul itu, menyaksikan Kristus itu seperti apa dengan terang di depan mata mereka. Itu. Kanon Alkitab itu baru abad keempat. Akhir ke abad keempat. Itu ya. Ada lagi mungkin Kak Tri yang mau ditanyakan? Kak, kalau tadi kakak bilang Maria tadi itu perawan sebelum Yesus lahir dan sesudah Yesus lahir, berarti Perawan apakah sebelum ini menikah. menjawab bahwa sebenarnya Perawan Yesus sebelum belum menikah, perawan ketika hamil, dan perawan ketika melahirkan. Itu. Jadi ketika Bunda Maria itu hamil, dia tetap perawan. Setelah melahirkan dia kembali perawan. Nubuatannya ada ini di dalam, aku lupa ya, Yeskiel ya dikatakan ya. Pintu gerbang itu hanya boleh dilalui oleh raja lalu ditutup kembali. Nanti kalian cari ayatnya itu di mana di kitab Perjanjian Lama, itu nubuatan perawan Maria. Jadi Kristus itu setelah lahir, karena raja yang dimaksud itu hanya dia yang melalui rahim Bunda Maria lalu ditutup kembali dan dia perawan lagi. Itu. Karena sudah ada nubuatannya tentang Yakobus Bunda Maria. itu bukan saudaranya Yesus ya berarti. Saudara tirinya Yesus dari Yusuf, Santo Yusuf yang adalah duda beranak.
yang menikah untuk menjaga marwah Bunda Maria sebagai perawan yang akan melahirkan inkarnasi dari Kristus. Siapa yang bilang Yakobus bukan saudaranya? Saudaranya, saudara tiri. Dari anaknya Santo Yosef, Santo Yosef Saudara dengan istrinya. seibu ya. Beda lah, enggak saudara tiri. Bukan, kan saya bilang saudara tiri. Saudara tiri karena Bunda Maria itu hanya melahirkan inkarnasi dari Kristus. Dan kalau kamu tahu, Rasul Yakobus itu lebih tua, bahkan yang bersama-sama dengan Bunda Maria dan Santo Yusuf ketika pergi ke Mesir ya, ketika ada pembunuhan bayi di bawah 2 tahun itu. Nah, itu bersama-sama dengan Rasul Yakobus. Itu adalah saudara tirinya, abang tirinya. Karena Rasul Yakobus itu adalah anak dari Santo Yusuf. Bukan saudara kembar gancet, Bang. Apa? Karena kan di dalam Injil itu kan tidak dijelaskan seperti itu. Makanya tadi saya bilang kanonisasi Alkitab ini apa kriterianya? Nah, ini kan nggak tahu. Makanya saya bilang kita orang Kristen itu berdiri atas pengajaran lisan, bukan tulisan. Kanonisasi Alkitab ini adalah pengajaran yang diajarkan ke seluruh gereja. Ya. Jadi kalau kanonisasi Alkitab ini adalah tulisan para nabi dan para rasul tentang Kristus, maka hanya tentang Kristus yang mau diceritakan, bukan tentang Santo Yusuf. Anda bisa mendapatkan kisah para rasul, kehidupan para rasul dan para kudus atau para jana suci atau para martir itu di dalam kitab Sinaksarion. Gereja punya ini semua. Makanya kita orang Kristen tidak boleh lepas dari tradisi suci gereja, sebab kita semua belajar dari gereja, bukan universitas. Nah, ini yang terus-terusan diajarkan dari turun-temurun, dari nenek moyang para imam di gereja saya terus-terus sampai ke Rasul Andreas dan Rasul Paulus. Sanatnya sampai kepada Tuhan Yesus Kristus pengajaran ini. Seperti itu, Kak. Jadi kalau kakak melihat gitu perkembangan kekristenan dengan berbagai macam aliran ini kan, misalnya kami nih di Kalimantan kan tidak mengenal yang gereja timur itu, gimana menurut kakak mendapatkan sebuah pengajaran yang baik lah gitu sesuai dengan firman? Kan kami dapatnya itu kan dari tradisi barat. Apakah kami itu kalau saya berpikir tetap bisa diselamatkan kan, percaya Yesus dan dibaptis gitu. Kan sekarang sudah tahu. Jadi ketika kamu sudah tahu yang benar, kamu harus melakukannya. Kalau sekarang kamu sudah tahu, kita harus mendapatkan ajaran yang benar ya. Saya tidak mengatakan yang baik, pasti benar. Sebab Kristus itu adalah benar. Kalau kamu sudah tahu ajaran yang benar, masuklah ke dalam ajaran yang benar, supaya kamu juga masuk ke dalam penyembahan yang benar dan praktek hidup yang benar. Ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia. Kita tidak berbicara denominasi, kita tidak berbicara perkembangan ilmu kekristenan, sebab iman itu tidak berkembang. Tetapi iman itu diteruskan turun-menurun. Coba bantu dulu Bunda Batu. 2 Tesalonika 2 ayat 15. 2 Tesalonika. Nanti aku jawab ya kakak yang nanya tentang siapa tadi, Santo Yusuf itu duda ceria atau duda mati. Duda mati. 2 Tesalonika 2 ayat 5. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ayat 15. Oke. Berpegang teguhlah. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, kita harus berpegang teguh. Berarti kita nggak boleh miring kiri, nggak boleh miring kanan, apalagi ngembang. Kayak Pargoy, jangan.
bilang ngembang dong. Terus saya. Iya, emang badan lu ngembang. Oke, ya ini aku jawab dulu ya. Santo Yusuf itu menikahi Bunda Maria itu udah aki-aki. Makanya jangan kebanyakan nonton film ya. Santo Yusuf ganteng kali di dalam filmnya itu. Aku pun pusing nengoknya. Santo Yusuf itu ketika itu umur 60-an ya, dia itu sudah ujur ya. Dia itu menikahi Bunda Maria karena dia mau menjaga marwahnya Bunda Maria ini supaya dia tidak dituduh sebagai wanita berzina karena melahirkan dari kemanusiaan Kristus. Jadi Santo Yusuf ini tidak menyentuhnya sama sekali. Kamu bisa baca di dalam Matius 1 ayat 18 ya. Jadi Bunda Maria itu sudah hamil ketika masih bertunangan dengan Santo Yusuf. Oh, kenyang kali perutku. Bisa aku ngomong. Terdesak aku, udah ngembang aku. Memang bertunangan kayak kita Indonesia gitu ya Kak ya? Nantilah dulu. Ya, jadi Santo Yusuf itu udah ujur dan ketika Kristus itu berusia 12 tahun, tidak lama dia dari Bait Allah, di situ Santo Yusuf meninggal. Ini yang tidak pernah masuk dalam kanonisasi Alkitab, sebab ini bukan pengajaran dari Kristus. Gitu. Jadi untuk yang digambarkan itu ya, kadang-kadang pengen kutanya produsernya ya. Produser film yang bikin Santo Yusuf ganteng kali ini. Bisa nggak sih dijodohin sama aku aja gitu. Ya, botol. Nggak tahu tradisi suci gereja, tapi memfilmkannya. Ngaco. Ya, makanya Santo Yusuf itu tidak pernah ada lagi kisahnya setelah Yesus itu berusia 12 tahun. Dan ketika dia tampil mengajar sudah tidak ada kan bapaknya. Iya. Karena Santo Yusuf itu sudah meninggal. Oke lah. Sorry, aku mau undur diri. Udah 2:30 ternyata di sini. Mampus, makan dulu muap aku. Sama, di sini pun udah pagi. Udah 2:30 pagi ya. Ya, thank you ya udah bantu Semangat. aku ya Batu ya. Tetap semangat. Kelas. Letakkan ginjal-ginjal orang itu dan luruskan ususnya. Janganlah kalau lurus ususnya Oke itu lah. berapa belas meter itu nanti. Bisa sampai alamatnya. Enggak yang ini waktu mau pup dia WC di mana dia di mana ya. Digulung-gulung ya. Aduh. Oke lah. Ya, See you tomorrow Tuhan ya. memberkati. Semangat Sehat-sehat ya. mengabarkan Injil. Oke. Amin. Dadah, bye-bye. Dedek bye-bye. Coba nyanyi dulu dong sebelum berakhir. Ya udah turun. Ya di sini juga udah 3:30 ya. Beda-beda 1/2 jam kami ini ya. Ya gitu ya Kak Tri ya. Jadi Kak Tri kalau mau tahu kisah dari para rasul ini atau para kudus atau para martir ini, kakak boleh cari di dalam Sinaksarion. Atau kakak mau lebih lengkapnya lagi, datanglah ke Gereja Ortodoks Indonesia untuk mendengarkan homilinya Romo. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, milenium demi milenium. Ya, ajaran itu tidak pernah sholat ya Kak ya? Orang Kristen itu sholat Kak, bukan orang ortodok. Kau aja yang orang Kristen gak sholat. Tuhan Yesus aja sholat kok. Ya, karena selota itu di Jabur Daud udah ada. Jadi jangan dibilang, Kak orang ortodok itu sholat. Orang Kristen itu harus sholat. Kau aja yang gak mau. Ya harus diajar sih karena beda sumber kan. Iya, makanya cari sumber mata air yang terdekat. Jangan cari sumber pengajaran itu yang udah terkontaminasi sama kotor-kotoran, nya orang. Kau carilah yang paling ujung. Maka kamu akan melihat kemurnian ajaran itu seperti apa. Sebab pengajaran itu sama seperti mata air. Makin dekat kamu dengan sumbernya, makin jernihlah kamu dapatkan air itu. Tapi kalau kau carinya udah dihilir-hilir sana, udah lewat lah itu si kuning-kuning ngambang itu ya. Rasa apa lagi pun itu airnya, aku pun nggak Di tahu. gereja tuh nyanyi nggak sholat katanya nih.
Udahlah, kita nggak usah menghakimi orang. Ya. Itu aja ya. Kita izin end live dulu ya. Besok kita lanjut lagi. Udah capek Bunda. Tuhan memberkati ya. Besok lagi ya teman-teman ya. Thank you loh atas atensi kalian semua dan semangat kalian untuk belajar di room saya ini ya. Jangan jemu-jemu belajar. Sebenarnya ilmu Bunda pengen sekali Bunda turunkan sama kalian. Tapi kalian gak ada yang mau sungguh-sungguh jadi murid Bunda. Percuma gelar ustazahnya Bunda kalau Bunda gak punya murid tetap. Ya kan? Mohon maaf lahir batin semuanya ya. Terima kasih atas berkatnya ya. Untuk teman-teman yang mau mendukung pelayanan saya, boleh bantu pelayanannya Bunda ya. Melalui bio di situ ada Saweria. Kalian bolehlah berbagi dengan Bunda, ya kan? Soalnya Bunda juga hidup dari pengajaran Bunda ya. Galatia 6 ayat 6. Kita saling menghidupi melalui firman Tuhan ya. Masa yang sebelah aja yang pakai masker bawa-bawa ayat kita jadi agen properti ya, Iya. Jadi ya teman-teman support ya pelayanan saya ya melalui Saweria. Nanti kalian boleh cek di link akunnya Bunda. Mungkin yang ini nggak ada, nanti Bunda sematkan ya. Yang bilang tunggu gajian udah turun THR sayang. Jangan pelit sama Bunda ya. Oke. Makasih semuanya. Yang penting kita ini sama-sama tetap teguh imannya di dalam Kristus ya. Kalau masalah itu udah nomor sekian lah itu ya. Pokoknya sehat-sehat buat kita semua ya. Tritunggal Maha Kudus memberkati.